Halo anak kelas 2, senang sekali hari ini kita bisa bertemu lagi. Kita akan bersama-sama kembali melanjutkan kegiatan mewarnai kita ya, menggunakan pensil warna. Kita akan kembali mewarnai gambar Elia yang sudah kita kerjakan pada pertemuan sebelumnya. Dan hari ini kita akan melanjutkan lagi ya. Pastikan kegiatan minggu lalu sudah kalian kerjakan dengan baik. Dan sekarang pastikan juga pensil warna sudah kalian siapkan, sudah kalian runcingkan semua, sehingga kegiatan hari ini bisa kita lakukan dengan baik dan lancar. Pastikan juga kalian kerjakan gambar ini dengan maksimal ya. Kita harus bersyukur Tuhan sudah berikan kita semua peralatan, kesempatan untuk belajar. Jadi jangan sia-siakan semua itu ya. Pastikan kalian melakukan semua kegiatannya dengan baik untuk ungkapan syukur kita pada Tuhan. Juga selain itu, nanti gambar yang kalian kerjakan saat ini itu akan kita gunakan dalam pelajaran agama nanti ya. Jadi kerjakan dengan sungguh-sungguh sambil belajar tentang tokoh Elia yang nanti akan kalian pelajari dalam pelajaran agama nanti bersama Miss Anne ya. Jadi di sini kita akan kerjakan pewarnaan gambarnya dengan baik untuk mendukung kegiatan kalian nanti saat belajar tokoh Elia bersama Miss Anne nanti ya. Sebelum kita lanjutkan, kita berdoa terlebih dahulu, minta bimbingan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk hari ini. Kami boleh bersama-sama kembali untuk melanjutkan kegiatan mewarnai kami Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap warna yang boleh kami nikmati setiap hari di sekitar kami. Warna-warna yang begitu indah yang Tuhan ciptakan dan Tuhan izinkan kami nikmati dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk peralatan yang Tuhan berikan buat kami Tuhan. Izinkan kami boleh menggunakan peralatan ini dengan baik sebagai ungkapan syukur kami, sehingga kami boleh menghasilkan satu karya yang indah, satu pewarnaan yang baik yang boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik anak-anak, kita akan langsung kerjakan saja dan kita akan lanjutkan kegiatan mewarnai kita. Pastikan kalian saksikan video tutorialnya, kalian perhatikan semua instruksinya dari awal sampai akhir dengan teliti dan dengan baik, sehingga pewarnaan kalian hari ini boleh selesai dengan maksimal dan bisa semakin indah gambar yang kalian punya untuk nanti kita pakai belajar agama bersama Miss Anne nanti ya. Lakukan kegiatan hari ini dengan penuh sukacita untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita akan mulai mewarnai dari gambar burungnya dulu ya. Gunakan pensil warna hitam ya, karena di dalam cerita Alkitab burungnya ini adalah burung gagak ya. Jadi gunakan pensil warna hitam. Mulai dari sayapnya dulu ya. Di sini agak tebal. Kemudian nanti ke ujung bulu-bulunya buat agak tipis ya, seperti ini saja ya. Jadi tidak semuanya kita warnai hitam pekat ya, kita agak gradasi sehingga gambar burungnya nanti terlihat lebih menarik ya. Bagian tepinya ini dibuat agak tebal
kemudian ke ujung bulunya semakin tipis ya. Sambil kalian terus belajar mewarnai gradasi ya, sedikit-sedikit mulai dari bentuk yang kecil dan juga bentuk-bentuk yang agak besar ya. Jika bidang yang kita warnai kecil, kalian coretkan pensil warnanya juga sedikit-sedikit ya, boleh agak diputar-putar, usahakan tetap rapat ya, bagian tebal ataupun tipis usahakan warnanya tetap rapat ya, sehingga menutup warna putih kertasnya. Untuk badannya, bagian bawahnya agak tebal, kemudian makin ke atas makin tipis. Untuk paruhnya buat hitam tebal aja ya, agak dipanjangin juga tidak apa-apa paruhnya. Kemudian untuk ekornya, di ujung ekornya saja yang dibuat agak tebal sebagian. Kertasnya boleh diputar ya untuk mewarnai supaya kalian nyaman mewarnainya, boleh sambil agak diputar. Ya, burung gagaknya sudah selesai kita warnai ya. Berikutnya kita warnai makanan yang sedang dibawa oleh burung gagaknya ya. Gunakan warna coklat atau yang mirip dengan itu. Untuk gradasinya arahnya bebas ya, bisa sebagian setengah-setengah atau bagian tepinya yang lebih tebal, kemudian bagian tengah dan ujung satunya lebih tipis seperti ini boleh. Ya. Selanjutnya kita akan mewarnai kulit dari tokoh Elianya ya, mulai dari wajah, tangan, badan, dan kaki ya. Kalian boleh menggunakan warna coklat yang agak berbeda boleh, atau warna krem, coklat muda, atau warna-warna yang kira-kira cocok untuk kulit manusia ya. Untuk bagian wajahnya sedikit digradasi, bagian yang menempel ke rambut dan juga jenggotnya itu agak tebal, kemudian ke depan makin tipis ya, makin tipis, tapi usahakan tetap rapat seperti ini, makin tipis. Yang menempel bagian rambut ataupun jenggotnya dibuat sedikit lebih tebal, kemudian ke depan wajah semakin tipis ya. Kemudian di bagian mulut sedikit. Untuk bagian mulut kalau kalian mau tambahkan warna merah di bibirnya juga boleh, atau coklat agak tua juga boleh ya. Kemudian telinganya bagian dalamnya tebal, kemudian bagian tepi-tepinya atau pinggirnya lebih tipis. Berikutnya ke bagian leher. Leher bagian belakang dibuat agak lebih tebal, sedikit. Kemudian ke bawah dagu
atau di bawah jenggotnya ini dibuat lebih tebal juga sedikit. Jadi seperti bayangan dagunya, seperti ini. Kemudian turun makin tipis ya. Makin tipis ya, bagian leher. Kemudian di pundaknya ada tebal sedikit seperti bayangan jubahnya ya. Juga bagian yang menempel di bagian tepi jubahnya ini agak tebal sedikit ya, sedikit saja. Kemudian mulai sedikit-sedikit ditipiskan, agak digradasi sedikit. Kemudian setiap kalian bertemu dengan garis hitam ini, buat warnanya agak lebih tebal sedikit juga ya. Kemudian digradasi ke sekitarnya. Ini untuk menunjukkan lekukan di badan ya. Dan di atasnya ini juga sedikit tebal. Ke atasnya makin tipis sampai memenuhi lehernya tipis ya. Boleh agak diputar-putar tapi tetap rapat ya, sehingga warnanya akan tetap rapi. Di pundaknya ada tebal sedikit, kemudian ke atas makin tipis. Sebelum melanjutkan ke yang lain, kita ke bagian tangan dulu ya. Bagian tangan, bagian bawah ini tebal. Segini kurang lebih. Nggak usah terlalu banyak. Tebal. Kemudian ke atas makin tipis ya. Jadi yang bagian atas yang terkena cahaya, jadi warnanya lebih tipis. Tipis tapi usahakan tetap penuh ya warnanya ya. Kemudian di telapak tangannya ada tebal sedikit di bagian bawah juga. Kemudian ke atasnya kita tipiskan dan dipenuhkan. Untuk di bagian jarinya dibuat bervariasi, ada yang tipis, ada yang agak tebal ya. Jadi lebih bervariasi ya. Ini juga jempolnya ada tebal sedikit. Kemudian ke ujungnya tipis. Ya, untuk tangannya. Kemudian di bagian yang menempel ke jubahnya juga dibuat tebal sedikit. Kita lanjut ke bagian badan lagi. Untuk di bagian badan bawah, di bawah lengan dibuat tebal dulu, agak banyak. Bagian belakang ya, mulai kita tipiskan, makin tipis. Untuk di bawah dada masih agak ada tebalnya ya, sedikit ya, seperti ini. Kemudian ke bawah makin tipis. Agak diputar-putar boleh, asal bisa rapat, hasilnya akan tetap rapi ya, walaupun tekniknya agak diputar-putar mewarnainya. Berikutnya kita buat ke atas makin tipis sedikit. Makin tipis. Kemudian di dada
pinggir yang dekat pundak kita buat ada tebal sedikit ya, supaya menunjukkan di sini ada lekuan agak tebal sedikit ya. Kemudian ke arah depan, ke arah dada tengah semakin tipis ya. Makin tipis, makin tipis. Yang dari atas digradasi sedikit. Kita lanjut ke lengan satunya. Di bagian lengan di bawah pundak ada tebal sedikit untuk menunjukkan lekuan di lengannya. Kemudian ke arah atas ke pundak semakin tipis. Di lengan bagian dalam juga dibuat agak tebal. Kemudian ke arah luar semakin tipis ya. Bagian bawah tebal. Untuk lengan bawahnya tebal dulu. Kemudian digradasi ke atas makin tipis ya. Jika pensil warna kalian udah mulai tumpul, bisa ingatkan untuk diserut dulu ya, sehingga warnanya akan tetap rapi. Masih bagian bawahnya agak tebal, ke atas makin tipis. Kemudian untuk jari-jarinya sedikit dibuat tebal sedikit ya, bagian bawah ya. Di masing-masing jari ada tebal sedikit seperti garis tebal. Kemudian di atasnya baru kita tipiskan. Kita akan langsung lanjut di bagian kaki ya. Bagian kaki sisi belakang lebih gelap atau lebih tebal, dan juga di bawah jubahnya juga dibuat lebih tebal ya, seperti bayangan jubahnya. Kemudian kita gradasi ke depan makin tipis. Bagian bawah agak lebih tebal. Lanjut ke atasnya makin tipis. Tetap rapat warnanya ya. Di jari-jarinya kasih variasi sedikit, ada garis-garis tebal boleh. Oke, bagian kulit tubuh Elia sudah kita warnai. Kemudian kita akan lanjut ke bagian rambutnya ya. Untuk bagian rambutnya kalian boleh pakai warna hitam, boleh juga pakai warna abu-abu, seperti menunjukkan kalau rambutnya sudah mulai agak putih, boleh. Jadi dua pilihan itu ya, warna hitam atau warna abu-abu. Bagian bawah tebal, belakang masih tebal. Kemudian ke arah atas dan depan semakin tipis. Ke depan makin tipis. Jadi seperti agak abu-abu kalau menggunakan pensil warna hitam. Kemudian kita mulai ke arah
jenggotnya, sedikit ada tebalnya sedikit, bagian pinggir-pinggirnya, kemudian dan juga bagian bawah. Ke atas kita gradasi makin tipis ya, agak diputar-putar boleh. Untuk bagian jenggotnya ini boleh garis-garis pensil warnanya masih terlihat seperti diputar-putar, ada garis-garis melengkung gini boleh ya. Selanjutnya kita akan mewarnai bagian jubahnya ya. Ini tahap terakhirnya, mewarnai jubah. Kalian bisa menggunakan warna abu-abu, bisa menggunakan warna coklat juga. Namun usahakan berbeda dengan batu-batuannya ya, atau mau menggunakan warna yang lain boleh ya. Pewarnaan jubahnya dimulai dari bagian yang kelihatan ada lekuan-lekuan ini. Warnai tebal dulu. Ya, diwarnai tebal. Bagian lekuan-lekuannya dulu ini. Kalau yang di sini bagian lekuan yang di dalam tebal. Ya, ini. Di pinggirnya ada tipisnya sedikit saja. Kemudian di bagian atas yang lengan bagian dalam, lengan jubahnya ini ada yang tebal dulu seperti ini. Kita buat variasi, ada yang digradasi, ada juga yang tidak. Ini digradasi sedikit. Yang di sini tebal, ada gradasi sedikit juga. Yang di dalam tebal dulu, ke atas makin tipis sedikit. Jadi ada variasinya ya, kelihatannya. Jadi ada bagian tebalnya, ada bagian tipisnya juga ya. Bagian atas di sini mulai dari sini dulu ya. Ini tebal dulu, yang nempel di garis. Tebal. Tebalnya membentuk lancip ke bawah ya, ke bawah makin dikit. Ini kemudian ke arah depan semakin tipis. Makin tipis, juga ke arah atas makin tipis ya. Tapi penuh. Ada lekuan, dibuat tebal sedikit. Di sini dibuat tebal juga ya, jadi akan menunjukkan lekuan-lekuan kainnya akan semakin kelihatan menarik. Kita variasikan tebal tipisnya warna ya, ada tebal sedikit, kemudian tipisnya lebih banyak ya, untuk membuat lekuan-lekuan kainnya makin tipis, jadi bagian tebalnya lebih sedikit. Bagian tebalnya hanya di dekat-dekat garis saja ya. Ini ke atas tipis. Kemudian ini dalamnya tebal. Yang ini digradasi sedikit ke arah tangan ya, digradasi sedikit makin tipis. Nanti yang di bawah-bawah tangan boleh ada warna tebal sedikit, seperti bayangan tangan. Di sini ada lekuan sedikit, tebal sedikit ya, seperti ini. Kemudian sisanya tipis. Ya, ini tipis, penuh. Yang di sini juga tipisnya lebih banyak, supaya kelihatan bahwa lekuan kainnya lebih menonjol ya. Jadi bagian kain yang menonjol keluar, warnanya akan lebih tipis, sementara yang
kain-kain yang ada lekukan ke dalamnya akan lebih tebal warnanya. Seperti ini ya. Langsung mulai ke bawah, ada bagian yang agak tebal sedikit, kemudian langsung digradasi tipis. Ini juga ada tebal sedikit, kemudian sekitarnya ditipiskan warnanya. Ini ada lekukan juga untuk menciptakan kesan dia masuk ke dalam. Kita buat agak tebal sedikit, di ujungnya lancip, kemudian digradasi ke tipis. Yang ini tipiskan, ini ada tebal sedikit, yang tengah bawah ini kita buat tebal. Ini untuk menunjukkan bahwa kainnya ini ada lekukan ke dalamnya ya. Tebal semua, kemudian sekitarnya ditipiskan. Yang di sini di bagian dalam yang dekat kaki dibuat tebal, terus yang di dekat garis agak tebal sedikit, ke depan digradasi tipis. Yang ini dekat lutut kasih tebal sedikit dan ke bawah juga, kemudian ditipiskan juga, digradasi tipis ke depan dan ke arah lutut ditipiskan. Di sini ada variasi sedikit, kecil saja tebalnya, jadi seperti lipatan sedikit. Sisanya kita tipiskan ya. Ini ada tebal juga sedikit, kemudian digradasi. Untuk berlatih mewarnai gradasi, kalian harus memperhatikan mana yang harus diwarnai tebal dan mana yang harus diwarnai tipis ya. Itu harus diperhatikan dengan teliti sehingga hasil pewarnaan kalian bisa maksimal ya. Gradasinya bisa tepat, asal kalian bisa menentukan mana yang harus tebal dan mana yang harus tipis dengan tepat pula. Sedikit lagi, yang belakang ini ada tebal penuh, kemudian di sini ada sedikit dan ditipiskan. Di bawah garis dibuat tebal, ke bawah makin tipis. Ini juga di dekat tempat-tempat yang ada garisnya kalian goreskan warna lebih tebal, kemudian sekitarnya ditipiskan ya.
Ya, di sini dibuat tipis. Tinggal tipis saja yang ini. Baik anak-anak, pewarnaan gambar tokoh Elia sudah selesai kita kerjakan. Setelah ini kalian teliti dulu, pastikan semua area gambar sudah kalian warnai semua, dan teliti kembali bagian-bagian yang harus digradasi. Jika ada yang belum rapi, bisa kalian rapikan dulu ya. Jika sudah yakin pewarnaan kalian sudah tepat dan penuh, kalian foto hasil karya kalian ini. Kemudian kalian upload di Google Classroom dengan cara dan tahapan seperti sebelumnya ya. Atau jika ada yang lupa, kalian lihat lagi petunjuk yang Mister tuliskan di instruksi di depan ya. Setelah ini silahkan kalian bereskan peralatan kalian kembali, simpan pensil warnanya dengan baik, sehingga di lain waktu bisa kita gunakan kembali untuk berkarya dan berkreasi dengan bentuk yang berbeda ya. Silahkan kalian berdoa masing-masing untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini. Tetap jaga kesehatan kalian semua. Sampai bertemu pada kegiatan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.